Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syuhada Adi Fahma. Bersama rekan saya ada Bang Kafi dan Bang Fikri. Gimana kabar Bang Kafi, Bang Fikri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari Tanjung Priok, gimana kabarnya? Kesininya gimana? Oh, lumayan sangat jauh sekali. Jauh sekali harus bertahan dengan transport. Oh, Bang Kafi dari sini? Ya alhamdulillah cukup 5 menit aja. 5 menit ya, alhamdulillah. Dekat di sini ya. Oke. Jadi kami di sini ingin membahas ngobrol santai lah ibaratnya, membahas tentang krisisnya pendidikan akhlak di Indonesia pada era akhir zaman ini. Untuk mempersingkat waktu, kita saya akan melontarkan pertanyaan dulu. Bagaimana pendapat Anda atau pandangan Anda tentang kondisi pendidikan di Indonesia saat ini, pendidikan akhlak terutama pada generasi muda saat ini? Untuk pertanyaan ini saya lontarkan kepada saudara Kafi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Ya mungkin kalau dari pemahaman saya tentang krisis pendidikan akhlak terutama pada generasi muda di era akhir zaman ini cukup memprihatinkan karena mungkin kalau kita lihat dari segi anak-anak yang emang masih sekolah mulai dulu dari SD, SMP bahkan SMA bahkan di perguruan tinggi pun krisis akhlak itu pasti ada gitu. Dan yang menyebabkan krisis akhlak itu ya terutama mungkin dari pergaulan atau bahkan dari teknologi yang memang saat ini berkembang, apalagi kan di akhir zaman ini kan banyak sekali fitnah-fitnah yang timbul gitu. Ya mungkin banyak sekali di kalangan anak muda yang memang mengajaknya itu bukan dalam hal kebenaran dan kebaikan, akan tetapi mereka itu mengajak dalam hal keburukan, dalam hal maksiat gitu. Apalagi kan sekarang itu banyak sekali pemuda-pemuda yang banyak terpengaruh mungkin oleh temannya, oleh sahabatnya, yang emang pada dasarnya mereka ini nggak tahu nih sebenarnya yang benar mana, yang salah mana. Mereka itu dalam tanda kutip itu hanya ikut-ikutan saja gitu. Jadi mereka belum paham mana yang benar, mana yang salah. Ya padahal kan kita tahu bahwa pendidikan akhlak dan adab itu sudah diterapkan dari sejak usia dini. Dari sejak dia TK, sejak dia kecil, dari ketika dia masih diasuh oleh kedua orang tuanya, itu sudah diterapkan yang namanya pendidikan akhlak. Sampai dengan dia sekolah, sampai dia dari SD, SMP, bahkan SMA, itu gurunya itu selalu mengajarkan dia terkait dengan pendidikan adab dan akhlak. Nah, tapi beda mungkin dari zaman dulu kepada zaman sekarang. Mungkin zaman dulu masih terjaga adab akhlaknya, terutama kepada orang tua dan guru dan kepada teman-temannya. Bahkan pada zaman sekarang itu terlihat itu sangat buruk sekali mereka itu dari pandangan adab dan akhlaknya. Ya, kita mungkin juga bisa lihat beberapa fenomena terutama mungkin di pondok pesantren yang mungkin ada abang kelas kepada adik kelasnya itu mungkin buruk akhlaknya atau mungkin gak sayang. Begitu juga dengan adik kelas terhadap abang kelasnya gitu. Mungkin mereka itu belum mengerti apa itu adab dan akhlak gitu. Ya mungkin kalau bisa saya uh, perjelas, adab itu adalah salah satu apa namanya, nilai moral gitu yang dibentuk oleh sisi pendidikan gitu, itu namanya adab. Tapi kalau akhlak itu adalah attitude atau nilai moral yang dibentuk itu ketika dia sejak dia lahir dan dibentuk itu melalui proses dia ibadah kepada Allah. Makanya kenapa ketika Rasulullah dia diutus ke dunia itu untuk liutami memakarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Nah, mungkin itu kalau pendapat dari saya terkait dengan kondisi di mana pada zaman era sekarang ini krisisnya pendidikan adab dan akhlak terutama pada generasi muda. Mungkin itu. Langsung saja kita lanjutkan ke pertanyaan kedua, yaitu eh, faktor faktor faktor-faktor apa yang menyebabkan krisisnya pendidikan di Indonesia gitu? Apakah dari keluarga, lingkungan, atau apa lembaga pendidikan gitu? Bagaimana pandangan Anda, saudara Fikri Mubarak? Perhatian seorang orang tua kepada anaknya. Jadi berapa banyak orang tua yang menyepelekan anaknya, nggak peduli dengan anaknya. Itu poin pertama. Yang kedua,
terkait pendidikan ini, yang bisa mengendalikan seseorang itu diri sendiri. Jadi bukan karena temennya, bukan karena itunya, tapi mungkin faktornya itu. Jadi yang bisa mendorong itu semua ya dari diri sendiri. Dia mau ke arah yang mana, mau dia baik, mau dia buruk. Mungkin itu aja sih pendapat saya ya. Lingkungan juga mempengaruhi sih, karena kan almarhum ala dini khalilihi kan. Seseorang itu tergantung dengan agama temennya, dimanapun dia bergaul ya. Itu apalagi kan di daerah saya di Jakarta Utara di Priuk itu, masya Allah, itu narkoba, saling kejar-kejaran ya sama orang-orang gitu, sama polsek tawuran gitu. Alhamdulillah tapi saya dulu pernah mau di ini, saya bergaul dengan orang-orang itu, tapi alhamdulillah bisa memanage ya, bisa keluar dari zona yang terlarang itu. Jadi mungkin itu saja sih. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan ketiga. Tadi saudara Kavi di pertanyaan pertama sempat menyinggung soal zaman gitu, akhir zaman gitu kan. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui gitu, banyak orang yang mengatakan bahwa zaman ini adalah akhir zaman gitu. Nah, apakah krisis pendidikan ini merupakan ciri-ciri dari akhir zaman gitu? Gimana menurut pandangan saudara Kavi? Ya mungkin kalau kita bicara tentang akhir zaman itu kan suatu eh, apa namanya disiplin ilmu yang memang setiap muslim itu harus mengetahui gitu. Dan akhir zaman juga merupakan salah satu rukun iman yang kelima, di mana kita harus percaya dengan datangnya hari kiamat atau hari akhir. Nah, yang namanya akhir zaman itu dia itu berproses. Jadi ketika Rasulullah diutus pun itu sudah termasuk tanda-tanda akhir zaman. Ketika Rasulullah diutus, ketika bulan terbelah, ya salah satu mujizat Rasulullah itu juga salah satu tanda akhir zaman. Sebagaimana yang Allah firmankan itu, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, dan telah dekat hari kiamat itu, wa syaqqal qamar, dan terbelahnya bulan gitu. Nah, kalau kita lihat dari perkembangan zaman dari dulu sampai dengan dari sekarang itu memang ada kaitannya tentang perubahan krisis adab dan akhlak itu. Terutama ketika Rasulullah diutus ke dunia sebagai pembawa wahyu, pembawa rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, terutama kita sebagai umatnya, yaitu juga salah satu bentuk Rasulullah sayang kepada kita itu untuk menyempurnakan adab dan akhlak itu, seperti tadi yang saya telah sebutkan hadisnya, bahwa Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan adab dan akhlak. Nah, tetapi ketika sepeninggalnya Rasulullah sampai dengan detik ini itu terjadi banyak krisis adab di mana-mana. Ya karena emang zaman yang terus berubah dan zaman yang terus mendekati akhirnya. Kalau kita lihat dari sejarah yang memang sudah juga dikutip dari salah satu hadis Rasul yang sangat panjang, bahwa zaman itu terbagi menjadi 5 fase. Yang pertama itu ada namanya zaman nubuah. Zaman nubuah itu zaman yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW ketika beliau diutus menjadi seorang Rasul sampai beliau wafat. Itu kurang lebih ada sekitar 23 tahun. Nah, setelah Rasulullah diutus, setelah Rasulullah meninggal dunia pada usia 62 tahun kurang lebih, itu digantikanlah oleh sahabat, oleh khalifah. Dan itulah masuk fase yang kedua, namanya fase kekhalifahan. Dimulai dari sahabat Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib, kurang lebih selama ada beberapa tahun di situ. Dan kemudian setelah sepeninggalnya Ali bin Abi Thalib dilanjutkan lagi dengan fase yang ketiga, itu namanya zaman pemerintahan atau kerajaan dinasti. Itu dimulai dari berdirinya dinasti Umayyah sampai runtuhnya dinasti Utsmaniyah di Turki tahun 1914 kalau tidak salah itu ya. Nah, dari zaman ketiga zaman itulah ketika Rasulullah memimpin dari zaman nubuah sampai dengan zaman kerajaan, sampai dengan runtuhnya dinasti Utsmaniyah di Turki, itu umat Islam itu memimpin di seluruh dunia itu kurang lebih 2/3. Jadi 2/3 itu seluruh dunia itu dikuasai oleh umat Islam. Karena memang saat itu umat Islam yang paling berkuasa. Tapi setelah sepeninggalnya runtuhnya dinasti Utsmaniyah di Turki, itu pemerintahan itu menjadi beda. Yang tadinya umat Islam memegang kekuasaan di dunia itu menjadi dipegang oleh
orang-orang Barat, orang-orang Eropa, orang-orang kafir, orang-orang non-Muslim yang saat itu memegang pemerintahan sampai detik ini. Jadi detik inilah kita memasuki fase yang keempat, yaitu adalah fase kediktatoran atau zaman-zamannya fitnah. Zaman dimana ketika dunia ini tidak lagi dipimpin oleh umat Islam dan hanya dipimpin oleh umat-umat kafir, orang-orang Barat. Nah, disitulah mereka menguasai dunia ini. Nah, salah satunya mereka itu ingin merencanakan bagaimana caranya agar Islam ini menjadi runtuh gitu. Jadi sebenarnya itu orang-orang Barat itu kalau kita lihat sejarah itu mereka itu nggak senang sebenarnya dengan berjayanya Islam. Kan kalau kita lihat dari zaman Nabi itu kan banyak sekali peperangan kan ya. Dari zaman Nabi aja tuh udah beberapa kali peperangan gitu yang dipimpin oleh Nabi langsung atau yang dipimpin oleh pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelah itu juga dipimpin oleh khalifah, itu juga banyak perang melawan orang-orang kafir. Zaman dinasti kerajaan itu juga banyak peperangan melawan orang-orang kafir. Dan memang saat itu dimenangkan oleh umat Islam. Memang kalau kita lihat dari persenjataan, kalau orang kafir melawan orang Islam itu pasti yang dimenangkan oleh orang Islam. Dan orang kafir ini dia bingung bagaimana caranya untuk memusnahkan orang Islam agar kita bisa menguasai dunia. Jangan sampai umat Islam yang maju. Nah, akhirnya mereka tuh memikirkan bagaimana caranya. Nah, disinilah zaman-zaman teknologi mulai berkembang, zaman di mana media sosial makin berkembang pesat. Nah, disinilah itu sebenarnya ada rencana licik dari orang-orang Barat gitu. Bagaimana caranya mereka ingin meruntuhkan Islam dengan teknologi tersebut. Jadi perangnya itu secara perang batin lah, perang dingin gitu. Jadi nggak pakai perang senjata. Ya kalau emang kita lihat mungkin konflik antara Palestina dengan Israel yang memang sampai detik ini masih terjadi, itu kan memang sebenarnya Israel itu dia itu takut sebenarnya dengan Palestina, dengan Gaza gitu. Makanya kalau kita dibilang siapa yang menang antara Palestina dengan Gaza, itu pasti jawabannya Gaza pasti menang gitu. Ya buktinya ketika pasukan Hamas dia melawan Israel pada saat itu Israel aja langsung kocar-kacir. Nah karena lemahnya Israel itu, makanya yang dia incar itu apa? Yang dia incar itu rumah sakit, sekolah, anak-anak, bahkan orang-orang perempuan gitu yang dia incar gitu kan, sebagai bahan untuk dia bom gitu, untuk dia hancurkan gitu. Nah makanya dia punya strategi yang banyak gitu, terutama di Indonesia yang sudah masuk banyak teknologi-teknologi dari orang-orang Barat yang secara tidak langsung itu membuat kita sebagai generasi pemuda itu menjadi lalai. Lalai kepada Allah, lalai kepada Rasulullah, lalai kepada segala kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah gitu sebagai umat Islam. Mungkin dari ketika kita beribadah kepada Allah, kita puasa, kita sholat, kita menunaikan zakat, kita baca Quran, itu semua sudah lalai. Kenapa? Karena media sosial yang saat ini sudah kita gunakan gitu. Ya apalagi tadi yang sudah disampaikan oleh saudara Fikri itu kan, ya emang zaman saat ini kan zaman-zaman yang toksik ya. Banyak sekali pengaruh-pengaruh toksik dari teman-teman kita. Ya karena emang yang namanya orang itu kan punya teman bukan satu, tapi banyak. Dan bukan cuma dekat kita doang, di sekitaran dia doang, tapi sampai berbagai daerah-daerah dia punya banyak. Dengan aksesnya itu dia mungkin dia bisa melalui Instagram, melalui TikTok gitu kan. Dia melihat bagaimana temannya itu bicara, temannya itu berbuat, maka dia secara tidak langsung dia meniru gitu, mengikuti kan. Jadi terpengaruh, terpedaya oleh temannya itu sendiri gitu. Nah, makanya itulah tadi krisis akhlak itu memang disebabkan salah satunya karena itu. Karena berkembangnya teknologi yang pesat, karena emang di era modern saat ini, di era akhir zaman saat ini, emang itu ancaman barat gitu. Bagaimana orang non-muslim itu secara tidak langsung ingin menghancurkan umat Islam, tapi secara halus gitu. Emang kita tidak sadar bahwa sesungguhnya kita saat ini tuh secara diam-diam kita ingin sekali dihancurkan oleh media barat. Nah, dengan cara bagaimana agar krisis adab dan akhlak seorang muslim itu semakin turun-menurun. Ya mungkin itu pemahaman atau pemaparan dari saya mengenai bagaimana hubungan atau perkembangan zaman dengan krisisnya adab akhlak. Emang dari dulu sampai sekarang pasti ada yang namanya penurunan dan krisisnya adab dan akhlak. Mungkin itu saudara syuhada. Ya, Masya Allah sekali penjelasan dari saudara Kafi. Terima kasih ya sudah mengutarakan pendapatnya gitu. Selanjutnya pertanyaan keempat. Pertanyaannya itu langkah apakah yang harus dilakukan individu, masyarakat atau keluarga gitu untuk mengatasi
krisisnya moral ini gitu. Bagaimana menurut pandangan saudara Fikri? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh keluarga maupun dari lingkungan sekitar. Mungkin kalau keluarga itu lebih lebih apa ya, lebih memperhatikan anaknya sendiri gitu. Bagaimana nih pendidikannya seperti apa. Terus juga ya mungkin dipondokin gitu anaknya ya. Jangan asal kayak kita nyekolahin anak ya udah biarin aja dah dia begitu, yang penting udah tanggung jawab guru gitu. Nggak bisa begitu. Guru itu hanya adanya itu di jam-jam sekolah. Seperti jam 8 sampai jam 5. Dan sisanya itu orang tua yang harus kontrol anaknya. Kalau dia masih di bawah umur. Maupun di bawah umur pun juga di atas umur itu juga tetap ini, karena kan itu adalah tanggung jawab orang tua juga bagaimanapun juga. Untuk masyarakat lebih ke apa ya, ngadain kegiatan yang positif, mungkin kayak diadakan kayak yang kemarin tuh yang tawuran di mana, yang di Manggarai. Gubernur Pramono Anung kan mengadakan ini kan apa namanya, Manggarai berselawat. Nah itu tuh mungkin positif banget kan, adain kajian selawat, mungkin itu bisa memanage pergaulan-pergaulan yang emang gak baik di kita itu. Seperti itu sih. Jadi lebih kitanya juga sih, ke diri sendirinya juga sih, lebih memanage gitu. Gimana kita bisa membawa diri kita sendiri ke arah yang lebih baik. Ya mungkin dengan ikut kajian. Yang penting ikut kajian. Ikut kajian jangan ngerasa, oh gue banyak dosa nih gitu. Jangan. Gue kayaknya nggak cocok nih, gue nggak pantas nih karena gue sering maksiat. Enggak. Ikut kajian lah gitu. Karena kan menuntut ilmu, tolabun ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu sama orang muslim itu hukumnya wajib. Man salaka thariqan yaltamizu fihi ilman Allah bihi. thariqan ilal jannah. Gimana Ki? Kalau kita berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan kita jalan menuju Tuh, Allah akan mudahkan kita ke jalan yang menuju surga yang lebih baik lagi gitu. Dari keluarga ya tadi lebih memperhatikan anaknya seperti apa, jangan dilepas gitu aja. Terus ya dari pendidikan juga penting sih, jangan hanya teoritis aja yang dikembangkan di pendidikan yang diajarkan anak-anak, tapi prakteknya seperti apa gitu. Diajarkan bagaimana keimanan, akhlak, attitude. Apalagi kan Mas Syuhada kan dulu pernah digontor ya? Nah, sempat digontor 2 tahun. 2 tahun kan, tapi sempat ngalamin nggak kayak misalnya kita harus hormat sama kakak kelas yang beda setahun itu? Ya harus ada pentingnya adab bisa. Adab itu penting, attitude. Cuman beda setahun doang, tapi kita harus hormat gitu. Kenapa? Karena itulah attitude yang harus dikembangkan, apalagi budaya salim di pondok ya kan. Kalau di negeri nggak ada kali ya? Nggak ada negeri mah. ketemu guru, Ketemu kucing. Ya wassalam ya udah ya biarin aja. Selonong boy, ada guru di sini udahlah, biarin aja gitu. Itulah krisis anak-anak sekarang. Pendidikannya itu ya Allah. Ya mungkin ya salah satu pengaruhnya segala-galanya lingkungan sih. Kita nggak bisa memungkiri itu semua. Mau dia tadinya awal aja anak baik, ya banyak teman-teman saya yang lulusan pondok, mohon maaf ya, yang perempuan jadi wanita malam. Ada yang seperti itu. Ada yang lulusan pondok penghafal Quran, mohon maaf ya, sering mabuk-mabukan. Jadi saya tidak menyalahkan bagaimana pondok itu, tapi saya menyalahkan esensi orang itu tuh menimba ilmu tuh dari hati atau dari keterpaksaan. Kalau dari hati dia nggak mungkin ngelakuin hal-hal seperti itu, kayak gitu. Yaitu menjadi self reminder saya sendiri sih, cambukan diri saya sendiri, kurang lebih kayak gitu sih. Ya, mungkin ada lagi tambahan dari tapi mungkin tentang apa? Tentang tadi tuh pengaruh-pengaruh. Ya mungkin ya saya sih sebenarnya ingin mengkritik sedikit tentang kehidupan di pondok pesantren ya, karena emang saya juga dulu pernah di pesantren dan saya juga ya terkadang mengetahui gitu sebenarnya di dalam pesantren yang sebenarnya itu ada apa sih. Bukan berarti saya menjelekkan pesantren nih, itu kan emang yang namanya pesantren kan emang terkadang orang lihat dari luarnya doang bagus nih, pas masuk ke dalam jelek gitu. Bukan berarti ruangannya jelek gitu,
tapi aktivitas yang ada di dalamnya gitu kan. Kejebak ya. Jadi kejebak gitu. Jadi orang tua pengen nih anak jadi anak sukses, orang berbakat gitu kan, ada akhlaknya terjaga. Ketika masuk jadi malah niruin temennya, jadi buruk gitu kan. Ya seperti yang tadi ente sebutkan kan, yang kayak kok ada cewek dia pengen dipondokin, oh kenapa ketika di keluar pondok bukannya jadi wanita soleha, malah jadi solehot gitu kan. Iya, soalnya Nah gitu. Jadi saya ingin mengkritik sedikit tuh, kalau sebenarnya di pondok pesantren itu kan kita kan udah segalanya udah lengkap ya, udah ada guru, udah ada kiai, udah ada pembimbing, bahkan juga ada senior-senior. Nah, justru yang saya pengen kritik di sini itu masalah senioritas aja nih sebenarnya nih. Iya, jadi kan terkadang abang kelas yang dia itu memandang adik kelasnya itu bukan seperti adik gitu, malah seperti budak gitu. Jadi tuh terkadang diperbudak itu adik kelas balas gitu. dendam gitu ya, yang dulunya diperlakukan seperti Ya, itu. mungkin salah satunya itu. Jadi bagaimana adik kelas itu ingin meniru sesuatu yang baik dari abang kelasnya, kalau abang kelasnya aja nggak mencontoh gitu. Mungkin abang Kan tolak ukur gitu ya. iya menjadi tolak ukur gitu. Mungkin abang kelasnya pernah bilang gitu kan. Ini sering banget nih kadang saya dengar-dengar dapat cerita dari teman-teman saya yang emang sekarang masih pondok, itu ada di kelas saya, murid saya gitu. Katanya bilang, "Bang, ini Bang saya punya abang kelas," katanya. Dia nyuruh doang bang, katanya ada pahlak tekunin, ada pahlak gitu, tapi dianya sendiri nggak mencontohkan gitu. Misalnya kayak coba ada pahlak ke guru kayak gimana, tapi dianya nggak nyontoin. Coba kan yang namanya ada pahlak itu mah beda kan ya. Kalau misalnya ahlak tuh kayak misalnya dia ibadahnya gimana, hakikatnya kepada Allahnya gimana gitu kan ya. Tapi kalau adab itu hubungan dia terhadap manusia, guru, orang tua. Itu jadi bagaimana mungkin adik kelasnya ingin mencontohkan abang kelas yang benar, kalau abang kelasnya sendiri itu kakak kelasnya tidak mencontoh gitu. Nah ini juga sebenarnya pelajaran juga nih mungkin buat para asatidz wal ustadzah gitu kan, yang mungkin punya lembaga pendidikan yang di rumah atau lembaga pondok pesantren, sekolah dan lain sebagainya, ya tolong didiklah sesuai dengan aturan, sesuai dengan anjuran agama. Jadi kita tuh jangan mempunyai aturan-aturan sendiri yang emang apa namanya dari agama itu kayak apa tuh namanya, Kotak-kotak. bukan kotak-kotak. Jadi kayak dipandang mungkin bagi dia itu bagus, tapi dalam pandangan agama tuh nggak bagus gitu. Itu ya contohnya kayak mungkin di pondok pernah orang dengar terkenal dengan penataran yang keras. Kok pondok tuh keras sih, kasar sih, anak saya sampai mati di pondok misalnya begitu kan, banyak kan. Ada itu kasusnya. Itu ada kan, mungkin banyak gitu. Nah ini kan yang salah mungkin dari ya salah satu pembimbing di pondok juga gitu loh. Kenapa hal yang seperti itu dibiarin aja menjadi tradisi di pondok gitu. Saya pernah mendengar juga nih kan, katanya setiap malam itu anak-anak di pondok itu kenapa kok bisa sampai digebukin sama abang kelasnya gitu kan. Dan ketika ditanya abang kelasnya kenapa kamu melakukan hal yang sama, itu sebagai apa namanya penataran, sebagai pendidikan buat adik kelasnya biar ada akhlaknya bagus. Ini kan nggak mencerminkan di dalam Islam. Padahal Rasulullah sendiri kan nggak pernah mengajarkan cara mendidik itu dengan cara kasar, nggak pernah gitu. Ya inilah yang tadi saya maksud, mungkin di hadapan mereka ini benar, tapi di hadapan agama itu salah. Gitu, ini yang harus menjadi pelajaran mungkin bagi kita yang emang punya lembaga pendidikan di rumah. Ya apalagi pondok pesantren yang emang sifatnya itu anak-anak santri itu mukim di sana, kan orang tua kan nggak tahu. Iya, udah diserahkan gitu aja ke. Iya, orang tua mah taunya anak gue mau belajar aja kan. Iya. Tahu-tahu mah digebukin gitu kan. Ya mungkin salah satunya itu bagaimana kita harus ya membenarkan ini, jadi agar eh, apa tuh namanya adat-adat istiadat yang begitu agar dihilangkan lah gitu, biar warga-warga Indonesia terutama sebagai orang tua itu lebih percaya terhadap pondok pesantren, agar ketika seorang anak ingin dimasukkan ke pondok pesantren itu nggak ragu lagi nih, nggak takut anak kenapa-napa, nggak takut anak nanti emang kedepannya jadi berandalan gitu. Maka itu yang harus ditekankan. Yang ada di pesantren itu harusnya kiai tahu dong. Ini ada seperti ini, tragedi-tragedi seperti ini. Kenapa harus didiamkan gitu? Kan kalau gitu harus ada perbaikan gitu. Oh, ini dari segi penerapan pendidikannya kurang seret gitu. Nanti gimana nanti? Itu kan nanti akan berefek ke depannya anak itu seperti apa gitu kan? Berarti kan sama aja. Kalau misalnya kita nggak mondokin pesantren, mendingan di umum aja gitu. Kayak gitu. Oh, mungkin saudara tapi mungkin bisa menjawab. Ya mungkin kita bisa lihat dari teori
Nur Kholis Majid ya, atau bisa disebut dengan Cak Nur itu. Kan beliau itu kan sempat mengkritik tentang pondok pesantren, krisis pondok pesantren gitu. Jadi bagaimana sistem pendidikannya, kurikulumnya, bahkan sampai kiainya aja di situ tuh dibahas di situ gurunya. Jadi emang benar-benar seorang kiai yang mendirikan pesantren itu untuk umat, untuk berdakwah di jalan Allah. Pasti niat, kalau emang niatnya benar, pasti kedepannya juga pasti benar gitu. Jadi setiap ada masalah yang ada dalam pesantren itu pasti langsung ditanganin. Beda emang bahasanya apa ya? Orang yang emang dia bangun pesantren, bangun lembaga pendidikan cuma pengen nyari duit doang. Gitu. Kalau pengen nyari duit doang pasti segala apa yang ada di dalamnya dibiarin gitu aja. Gitu. Mungkin itu salah satunya. Dan mungkin yang kedua, apalagi kan kita lihat sekarang itu kan pesantren kan begitu megah, ya kan gede, misalnya Gontor kan sampai punya banyak cabang gitu kan ya. Iya, padahal kiainya satu ya kan, tapi cabangnya udah 10. Banyak itu. Nah, itu kan mungkin kalau emang kejadian di cabang ini kan tidak sepengetahuan dari kiainya gitu. Mungkin asatis atau pembimbing ada dalam satu cabang mungkin tahu nih kasusnya nih. Nah, tapi itu yang menjadi permasalahan gitu. Kenapa itu pembimbing enggak melaporkan ke kiai? Itu apa mungkin mereka sebenarnya udah tahu tapi emang enggak berani? Apa mungkin sebenarnya emang kiainya udah tahu ada permasalahan itu tapi takut ntar nama baik pesantren itu menjadi turun gitu. Jadi jelek di mata masyarakat itu. Ya makanya ya itu tadi yang saya bilang, mau bagaimana caranya kita bisa mengolah lembaga pendidikan kita sendiri gitu. Ya makanya salah satu pelajaran juga gitu kan buat ya mungkin teman-teman gitu yang suatu saat nanti punya lembaga pendidikan sendiri, punya pesantren, ya kita kan bikin lembaga pendidikan pesantren kan nggak langsung gede gitu aja kan, dari yang prosesnya ya dari mungkin majelis taklim kecil-kecilan. Nah kita kalau bikin kecil-kecilan gitu kita juga harus tahu dulu nih, ini ada satu anak punya masalah, masalahnya apa dulu, kita harus tahu dulu akar permasalahannya, kita harus selesaikan dulu. Jangan sampai dari masalah kecil bisa menjabar jadi masalah gede gitu. Akhirnya udah menjadi lembaga yang besar gitu kan, punya keturunan-keturunan ya kan, santrinya udah mulai banyak, akhirnya menjadi apa tadi tuh, adat istiadat akhirnya tuh. Jadi kebiasaan yang terjadi itu tadi, kayak misalnya pembulian, penataran, ya emang katanya penataran pendidikan tapi malah itu anak bukan dididik, bukan ditatar, malah disakitin gitu loh. Itu kalau menurut saya itu sudah menjadi tradisi sebenarnya. Jadi dari abang kelas dan jadi turun temurun gitu. Jadi bagaimana yang atasnya aja, angkatan pertama, kedua, mungkin itu sih kalau pendapat saya. Mungkin sekian pemaparan dari podcast kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.